KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tasma'u min da'watin la yustajabu laha. Amin. Khadifillah azani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan insyaallah membaca dari kitab tafsir Ibnu Katsir ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dari sekarang kita masuk surah Al-Insyiqaq ya. Al-Insyiqaq merupakan surah Makkiyah. Ini surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sebelum peristiwa hijrah ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat, kata apabila langit itu terbelah. Dan ini terjadi pada hari kiamat nanti, bahwa langit itu akan terbelah ya. Wa adinat li rabbiha wa haqqat, dan dia pun patuh kepada Rabbnya. Wa haqqat, dan sudah seharusnya dia harus patuh gitu. Di sini kita tahu bahwasanya langit ya merupakan makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak terhadapnya sesuai dengan yang dia mau gitu. Kalau menginginkan sesuatu kepada langit maka terjadilah ya. Bahkan di sini ketika terjadi hari kiamat, saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk terbelah, maka terbelahlah dia, terbelah langit itu. Maka dikatakan oleh Allah di sini, wa haqqat, dan sudah seharusnya langit itu untuk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena tidak ada jalan lain kecuali dia harus patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya dikatakan, idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Itulah Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, maka dia katakan kun, maka terjadilah gitu. Kemudian kata Allah, wa idzal ardu muddat. Ya, wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan, maksudnya bumi dihamparkan, dibentangkan dan diluaskan sebagaimana kita lihat dari ini. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dia akan memuntahkan apa yang ada di dalamnya sehingga menjadi kosonglah dia. Yang dimaksud dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, yakni ketika bumi mengeluarkan isinya atau mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, yakni mayat-mayat yang ada di dalam perut bumi. Dan ini terjadi pada hari kiamat nanti, ketika hari pembangkitan, maka jadilah bumi itu kosong dari mayat-mayat itu. Dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah taala, juga Qatadah, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, wa adinat li rabbiha wa huqqat, maksudnya adalah dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah seharusnya bumi itu untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu, kata beliau, manusia akan mengetahui akibat dari setiap yang dia lakukan. Kemudian wa'alaqat ma fiha wa takhallat, yakni ketika bumi mengeluarkan isinya atau memuntahkan apa yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Allah katakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bersungguh-sungguh ya menuju Rabb kalian. Maksudnya di sini adalah manusia ini sudah pasti akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala
ya, dan berusaha untuk melakukan suatu perbuatan, ya, famulaki, sehingga kalian pasti akan menemuinya, yakni menemui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Katsir, dan maksudnya adalah bahwa setiap manusia itu akan melihat dan akan mendapati dari apa yang telah dia kerjakan terdahulu. Iya. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian ini kata-katakan oleh Allah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, ya. Yani mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah tanpa ada kesulitan. Dengan kata lain, kata penulis rahimahullah taala, yani Allah tidak memeriksa dengan detail amalan-amalan seorang hamba, tetapi orang ini akan dimudahkan oleh Allah dalam hisabnya, kemudian akan diampuni dari dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya, gitu. Makanya Nabi SAW merintahkan kepada kita agar banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya dimudahkan dalam masalah hisab ini. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Karena barang siapa yang dia dihisab dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti dia akan celaka. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, di mana Rasulullah bersabda, "Man nuqisal hisab udzib." Barang siapa yang dihisab dengan detail, pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena khazani Allah wa iyyakum, manusia ini kan, kalau kita mau memeriksa diri kita, janganlah Allah Subhanahu wa taala yang meriksanya yang begitu detail. Catatan-catatan amalan kita telah tertulis dengan rapi, gitu. Kita saja kalau kita mau memeriksa diri kita dalam satu hari misalnya, begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dibandingkan dengan kebaikannya. Maka benarlah yang katakan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghisab seorang hamba dengan hisab yang detail, dengan hisab yang teliti, maka sungguh kita akan celaka, gitu. Kemudian Ani berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yuhasabu hisaban yasara, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan ini dan mengatakan, laisa dzaka bil hisab walakinna dzalikal ard man nuqisal hisab yaumal qiyamah udib, kata Nabi. Bukan itu yang dimaksud dengan hisab, tetapi yang demikian itu hanyalah ditampakkannya amalan. Ini disebut dengan hisaban yasira, yakni hanya ditampakkannya amalan dan tidak diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperiksa dengan detail. Kemudian kata Rasulullah, karena barang siapa yang diperiksa dengan detail, dengan teliti dari setiap amalannya, maka dia pasti akan diazab karena banyaknya dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian Allah berfirman, wa yanqalibu ila ahlihi masrurah. Maka mereka yang dihisab dengan hisab yang mudah ini, dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira tentunya. Yani dia kembali ke surga, maksudnya dia berjumpa dengan keluarganya di sana. Ini dikatakan oleh Imam Qatadah dan Dahaq rahimahullah taala. Jadi orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dari kanan, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Setelah itu dia akan kembali menemui keluarganya dengan kondisi yang bahagia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun kata Allah, orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Dia mengatakan ini dengan tangan kirinya dari arah belakang punggungnya, di mana tangannya itu mengulur dan diberikan buku catatannya itu kepadanya. Maka fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak dan akan mengatakan celakalah aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dari perkara ini. Karena dia tahu dia pasti akan binasa, dia pasti akan binasa, gitu. Makanya Allah katakan wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi
masura, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dulu di dunia ini telah bergembira dengan keluarganya. Ini adalah keadaan orang-orang kafir yang mana mereka bersenang-senang, mereka berbahagia di dunia ini, mereka bergembira bersama dengan keluarganya di dunia, mereka melanggar aturan-aturan Allah, tetapi nanti di akhirat mereka akan dikembalikan kepada neraka ini. Iya. Kemudian Allah mengatakan innahu dhanna an la yakhur, ya sesungguhnya dia, ya yakni orang yang dalam kondisi tadi itu, ya, bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rabbnya. Artinya ikhwan, dia meyakini bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah dan Allah tidak akan mengembalikannya setelah kematiannya. Iya. Maksudnya dia akan terus tinggal di dalam neraka sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Adapun orang-orang kafir maka mereka akan kekal di dalamnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga dan melihara kita semuanya dan juga keluarga kita dari azab api neraka ini. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.